warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku Soli dan Soliha? Hari ini kita memasuki tema 6C dengan tema tokoh dan penemuan. Untuk subtema 1 ini tentang penemu yang mengubah dunia, kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang menggali isi informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Baik anak-anakku Soli dan Soliha, kita simak baik-baik penjelasan sebagai berikut. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Untuk tema yang pertama kita sudah mengenal teks tentang laporan hasil pengamatan. Untuk tema yang kedua, Bu Dini sudah menjelaskan tentang teks sejarah, dan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan eksplanasi ilmiah? Kita lihat ya, teks eksplanasi ilmiah ini yang artinya tentang kita akan menjelaskan tentang pengertian, menjelaskan tentang ciri-ciri, struktur, dan juga contoh-contoh yang akan diberikan pada teks ini. Baik, untuk lebih lanjut, Bu Dini akan menjelaskan materi tentang apa sih yang dimaksud dengan eksplanasi. Eksplanasi artinya adalah dari kata explanation atau penjelasan. Di teks eksplanasi sebelumnya, Bu Dini sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Jadi berupa penjelasan ya. Baik, kita lihat lagi. Materi selanjutnya adalah tentang ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah yang pertama adalah faktual informatika berupa fakta. Yang kedua, kita lihat lagi, ciri-cirinya adalah objektif, teks disertai argumen yang didukung dengan teori dan bukti yang jelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah sebagai berikut ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah, yaitu tentang logis ya, dapat diterima dengan akal. Yang keempat, berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Baik, itu ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah, dan kita akan mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, berisi informasi singkat tentang topik apa yang akan diinformasikan. Yang kedua, struktur teks eksplanasi terdiri dari deret penjelas, berisi urutan penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap. Baik, Solis dan Soliha, itu struktur teks eksplanasi. Yang ketiga diantaranya adalah penutup atau kesimpulan, berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Baik, kita lihat lagi ya materi selanjutnya tentang cara menggali informasi pada teks eksplanasi ilmiah. Baik, yang pertama Bu Dini akan menjelaskan membaca teks dengan seksama. Yang pertama, yang kedua yaitu kita bisa melihat lagi yang kedua tentang menentukan topik yang dibicarakan dalam teks, dan yang ketiga yaitu tentang menentukan informasi penting dari paragraf. Untuk selanjutnya kita lihat lagi cara menggali informasi pada teks eksplanasi ilmiah, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan topik dan ide pokok. Ini adalah cara menggali informasi pada teks eksplanasi ilmiah. Baik anak-anakku Soli dan Soliha, selanjutnya contoh teks eksplanasi ilmiah. Kita lihat teks berikut tentang tema atau berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan setelah matahari terbenam? Tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Perhatikan di sini ada teks berwarna kuning. Ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi
kedua, Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah, ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah walaupun tidak mengikuti pendidikan formal. Terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usianya 11 tahun memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Perhatikan lagi, di sini adalah teks eksplanasi ilmiah tentang pengetahuan kelahiran ya. Contohnya adalah di sini yang berwarna ungu. Perhatikan lagi anak-anakku solih dan solihah, untuk contoh teks eksplanasi yang diberi warna yang berbeda, diantaranya di sini warna ungu ya. Untuk selanjutnya kita lihat yang paragraf ketiga, ia melihat dunia butuh penerangan, ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi ilmiah dengan judul Thomas Alva Edison. Kalian bisa melihat pernyataan umum karena berisi yang hijau di sini ya, pernyataan umum karena berisi informasi singkat topik yang akan dibicarakan, yaitu tentang penemuan bola lampu pijar. Terlihat dari teks yang berwarna hijau. Baik, selanjutnya kita lihat lagi yang berwarna ungu di sini, yaitu deretan penjelas karena berisi urutan proses penemuan bola lampu pijar. Terlihat dari teks berwarna ungu yang menandakan urutan waktu. Di sini ada lahir, di sini ada bersekolah ya. Lanjut, yang warna kuning penjelasannya adalah penutup, berisi pendapat singkat penulis tentang Thomas Alva Edison. Terlihat dari kalimat yang berwarna kuning ya, jadi ada penjelasannya. Baik, anak-anakku solih dan solihah, ini akan menjelaskan selanjutnya tentang ayo coba. Di sini akan memberikan tugas, carilah sebuah teks eksplanasi di surat kabar, majalah atau di situs internet resmi dengan tema COVID-19. Gunting dan tempelkan pada karton. Kemudian buatlah peta pikiran seperti gambar berikut pada karton, dan isi informasi-informasi penting dalam teks eksplanasi yang kamu temukan. Buat sekreatif mungkin ya. Nah, di sini ada informasi 1, informasi 2, informasi 3, informasi 4, judulnya apa. Nah, jangan lupa setelah kamu buat di karton, setelah kamu membuat peta pikiran, maka kalian fotokan, langsung kirimkan ke aplikasi ya. Jangan lupa Budi tunggu pekan depan untuk mengisi atau paling lambat mengerjakan tugas ini Senin depan ya. Baik anak-anakku solih dan solihah, semoga kalian lebih paham, semoga kalian lebih mengerti apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ini. Terima kasih anak-anakku solih dan solihah kelas 6 Pulau Sulawesi.